Halo, nama aku Novita, dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang materi hip and tries. Nah, jadi pertama aku bakal bahas tentang hip dulu. Nah, di hip ini apa aja sih yang bakal aku bahas? Yang pertama itu aku bakal bahas tentang min hip, lalu max hip, lalu min max hip, lalu nanti ada juga hip application gitu. Jadi yang pertama aku bakal bahas tentang min hip. Apa sih min hip itu? Min hip itu adalah sebuah tree yang dalam bentuknya itu sudah complete binary tree dan harus memenuhi head property-nya. Head property dari min hip itu apa? Dimana node parent-nya itu harus lebih kecil dari child-nya. Kita bisa lihat di sini kalau parent-nya itu kan 7 nih. Nah, terus kita lihat nih, ini ada child-nya. Child dari 7 itu ada 15 dan 10. Terbukti nggak sih kalau misalkan ini beneran min hip? Nih kita lihat, kalau misalkan ini kan 7 parent-nya. Terus di sini ada 15. 15 itu lebih besar daripada 7. Dalam artian 7 itu lebih kecil dari 15. Terus ini juga 7 itu lebih kecil daripada 10. Nah, terus kita coba cek lagi ke selanjutnya. Misalkan contoh ini 15 ya. 15 kita cek ada 18 sama 28. Ini terbukti ya kalau 15 itu lebih kecil daripada 18 dan juga 15 itu lebih kecil dari 28. Gitu. Nah, terus seperti yang udah aku bilang tadi, min hip itu hip property-nya adalah node parent itu harus lebih kecil dari child-nya. Dan itu dalam kata lain bisa diartikan bahwa nilai min-nya itu berada di root dan nilai max-nya itu berada di leaf. Entah di leaf yang mana, yang jelas ada di leaf, karena perlu kita ingat bahwa heap itu berbeda dari binary search tree. Jadi nanti insertnya itu, coba aku hapus dulu, insertnya itu dari sini, AB-in dulu angka-angka di dalamnya atau nilai-nilai key-nya dalam node ini. Jadi nanti urutannya tuh kayak gini. Satu, terus nanti ke sini, habis itu ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini, lanjut lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi dari kiri kanan gitu ya. Kalau misalkan dalam bentuk tree seperti ini gitu. Dan nanti seterusnya gitu. Baru nanti kalau udah selesai di insert angkanya, node barunya itu baru dilakuin yang namanya teknik. Jadi ada dua teknik. Yang pertama itu ada up hit, lalu ada down hit. Nah, up hit ini apa? Itu adalah membandingkan nilai antara parent dan child dan menukar nilai keduanya apabila nilai child itu lebih kecil daripada parent-nya. Lalu untuk down hip itu mengecek node yang saat ini dengan child-nya dan melakukan penukaran node jika child memiliki nilai yang lebih kecil daripada node saat ini. Gitu. Nah, terus apa sih implementasi dari min hip ini? Aplikasi langsungnya gitu ya. Itu bisa diaplikasikan dalam priority key. Nah, dalam bentuk gimana sih? Jadi itu bisa untuk mencari nilai minimalnya. Misalkan ini prioritasnya itu berdasarkan prioritas terkecil gitu ya. Nah, karena kita tahu nih bahwa tadi di root tadi itu tuh nilai terkecilnya gitu loh. Ini kalau kita lihat tadi kan, ini nilai terkecilnya nih. Kalau lihat sekilas aja, ini nilai terkecilnya tuh 7. Terus nilai terbesarnya tuh kan tadi dibilang kalau itu di leaf. Nah, lihat aja leafnya. Nah, nilai terbesarnya itu 35 gitu. Kira-kira min hip ini bisa nggak sih dibuat cari nilai max gitu? Ya sebenarnya bisa aja, tapi kurang efisien gitu. Jadi ini akan lebih efisien untuk cari minimumnya karena minimumnya itu sudah berada di root gitu. Nah, terus kalau insert itu ya seperti tadi menambah node baru ke dalam min hip. Ya urutannya kira-kira dari kayak gitu ya tadi ya, 1, 2, 3. Jadi dari kayak kiri kanan lah ibaratnya gitu. Nah, terus kalau delete itu kita cuma bisa delete minimumnya aja
ya karena ini min heap gitu ya. Nah, ini aku udah siapin tempatnya buat kita simulasi. Jadi ini aku akan masukin angka random aja kali ya. 7 32 15 17 35 27 26 42. Ini udah berapa angka ya? Oh, ada 8. Kita 10 aja deh. 14 sama berapa ya? Oke, 10 deh. Nah, ini kita mau coba insert note-nya gitu. Nah, yang pertama itu kita insert angka 7. Terus kita lanjut aja ke 32. Kita tahu tadi aturannya bahwa parent itu harus lebih kecil daripada nilai child-nya. Nah, di sini kita tahu kalau root-nya itu tadi 7 ya. Nah, di 32 itu kita tahu kalau 32 lebih besar daripada 7. Jadi dia akan menjadi child dari 7, sedangkan 7-nya akan jadi parent. Terus lanjut ada 18. 18 gimana? 18 itu lebih besar daripada 7, dimana 7 ini masih jadi memang rootnya gitu ya. Di sini dia ibaratnya jadi parentnya gitu. Nah, jadi dia ditaruh di sini seperti yang tadi udah aku kasih tahu kalau urutannya kan di sini dulu ya, ini terus nanti ini gitu ya. Nah, terus masukin ke sini. Habis itu ada 17. Nah, 17-nya ini kita input aja dulu ke sini karena dia udah tahu ya. Tadi sesuai dengan langkahnya itu masukin dulu aja, baru digunain teknik entah up heap atau down heap. Nah, di sini kita lihat nih, 32 itu ternyata lebih besar daripada 17. Padahal harus nilai dari paling minimum itu paling atas tuh harus paling minimum baru ke bawahnya gitu kan ya. Nah, jadi ini kita melakukan pertukaran. Jadi di sini jadi 17, ini jadi 32 gitu. Terus lanjut ke selanjutnya itu 35 ya. 35. Yang pertama kita lakuin adalah masukin dulu aja. Di situ dilihat apakah sudah lebih besar daripada parentnya. Ya, bener, 35 itu lebih besar daripada 17. Jadi lanjut 27. 27 kita masukin dulu aja. Ini agak jauhan aja. Bener nggak? 27 itu lebih besar daripada 18. Bener. Nah, berarti kita lanjut ya. 26. Nah, 26 ini kita taruh di sini. Apakah benar 26 itu lebih besar daripada 18? Benar. Berarti kita lanjut ke 42. Kita masukin sini dulu aja. Terus kita lihat. Benar nggak kalau 42 itu lebih besar dari 32? Bener ya. Berarti kita lanjut masukin nilai selanjutnya aja. Nilai selanjutnya itu 14. Kita masukin dulu ke sini. Terus kita lihat. Bener nggak 14 itu lebih besar daripada 32? Salah ya.
Jadi di sini kita tukar. Jadi di sini 14, di sini 32. Terus kita cek lagi nih, lanjut. Naik lagi. Benar nggak 14 itu lebih kecil 14 itu lebih besar dari 17? Salah ya. Jadi di sini ditukar. Ini 17, di sini 14. Terus coba cek lagi. Benar nggak kalau misalkan 14 itu lebih besar dari 7? Benar ya, jadi udah stop di situ. Lanjut. Oh, ini kebetulan udah data terakhir yang kita masukin, 10. Nah, 10 ini kita masukin ke, bentar, aku akan geser aja. Masukin ke sini. Terus kita cek. Agak kurang rapi ya. Ya, ini deh. 10 ini benar nggak lebih besar dari 35? Salah ya. Jadi kita tukar. Nah, terus lanjut lagi. Kita cek. Benar nggak 10 ini udah lebih besar dari 14? Salah ya. Jadi kita tukar lagi. 14, di sini 10. Nah, jadi untuk min hipnya itu hasilnya kayak gini ya. Nih, jadi hasil kayak gini. Nah, terus aku lanjut lagi. Kalau misalkan nih, aku mau delete minnya. Berarti minnya berapa? Kita tahu. Berarti di root itu 7. Nah, 7 ini, kalau misalkan delete, itu kita harus ambil node paling terakhir dari tree itu. Nah, node paling terakhir dari tree ini adalah 35. Nah, 35-nya ini sama 7, itu kita tukar. 35, di sini ada 7. Nah, lalu si 7 ini kita delete. Nah, habis itu baru kita cek nih. Kita ceknya pakai teknik yang down heap. Nah, kita coba lihat ya. Bener nggak kalau misalkan 35 itu lebih kecil dari 10? Salah ya, jadi kita tukar. Terus kita lanjut lagi. Kita tukar ya. Bener nggak kalau misalkan 35 itu lebih kecil dari 14? Salah ya. Jadi kita tukar. Nah, ini itu untuk hasil delete-nya. Delete min-nya. Terus, ini aku coba ganti nama dulu aja. Ini jadi min heap. Nah, lanjut ke max heap. Sama, pengertian kurang lebih sama, cuman bedanya itu adalah di heap property-nya. Kalau tadi di min heap itu node parent-nya harus lebih kecil dari child-nya, sekarang max heap itu node parent-nya harus lebih besar dari child-nya. Ya kita coba lihat aja ya. 35 itu anaknya 35 itu orang tua atau parent-nya dari 32 dan 28. Terbukti ya kalau misalkan 35 itu lebih besar dari 32 dan 35 itu lebih besar dari 28. Dan selanjutnya kalau dicek juga akan seperti itu. Terus dari heap property max heap tadi kita juga sebenarnya tahu loh kalau misalkan rootnya itu adalah nilai maxnya dan minnya itu ada berada di leaf, entah di leaf yang mana ya akan nanti dicek gitu ya. Nah, tekniknya juga sama menggunakan up heap dan down heap. Nah, kalau yang up heap itu membandingkan nilai antara parent dan child dan menukar nilai keduanya apabila parent memiliki nilai yang lebih kecil dari child-nya. Nah, kalau yang down heap itu mengecek parent dengan child-nya dan melakukan penukaran node jika nilai child lebih besar dari parent-nya. Sama juga implementasi dari max heap itu priority queue
Cuman kalau min heap tadi kan untuk mencari nilai minimalnya, kalau sekarang itu untuk mencari nilai maksimalnya, karena kita tahu nilai maksnya itu berada di root. Nah, terus insert, sama aja kurang lebih. Lalu untuk delete itu yang akan kita lakukan adalah menghapus nilai maksimumnya, itu ya. Langsung aja kita ke implementasinya. Aku pakai data yang sama aja biar nggak mikir dua kali. Terus kita coba mulai ya. 7, terus 32, masukin dulu aja, lalu kita cek secara upheap. Bener nggak kalau 32 itu lebih kecil dari 7? Salah ya. Jadi kita tukar. Karena nilai parent itu harus lebih besar dari child-nya. Lanjut next, kita akan masukin 18. 18 ini kita masukin dulu aja. Terus baru dicek. Benar nggak kalau misalkan 18 itu lebih kecil daripada 32? Bener ya. Habis itu kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu 17. Kita taruh aja dulu datanya. Baru kita cek secara upheap. Benar nggak kalau misalkan 17 itu lebih kecil daripada 7? Salah ya. Jadi kita tukar 7 dengan 17. Terus kita cek lagi nih. Benar nggak kalau misalkan 17 itu udah lebih kecil dari 32? Benar ya. Jadi kita lanjut aja ke data selanjutnya, yaitu 35. 35 ini kita masukin dulu aja. Terus cek. Benar nggak kalau misalkan 35 ini udah lebih kecil dari 17? Salah ya, jadi kita tukar. Lalu kita coba cek lagi. Benar nggak kalau 35 itu udah lebih kecil dari 32? Salah ya, jadi kita tukar. Nah, kalau kita udah tukar lagi ini, kita lanjut lagi ke data selanjutnya, 27. Masukin dulu. Coba aku geser dulu aja. Nah, kita coba cek. Benar nggak kalau 27 itu lebih kecil dari 18? Salah ya. Kita tukar. Dan cek lagi. Benar nggak sekarang kalau 27 itu lebih kecil dari 35? Benar ya. Kita lanjut ke data selanjutnya. 26. Kita masukin dulu aja. Terus baru kita cek. Benar nggak kalau 26 itu lebih kecil dari 27? Benar ya. Terus kita lanjut aja. 42. Kita masukin dulu di sini. Coba cek. Benar nggak kalau 42 itu lebih kecil dari 7? Salah ya. Kita tukar. Cek lagi. Benar nggak kalau 42 itu lebih kecil dari 32? Salah ya. Terus kita tukar lagi. Terus kita lanjut. Benar nggak kalau 42 itu lebih kecil dari 35? Salah ya. Jadi kita tukar. Karena udah sampai root, ya udah. Lanjut lagi. 14. Kita masukin dulu. Benar nggak kalau 14 itu lebih kecil dari 32? Benar ya. Kita lanjut lagi ke data terakhir, 10. Salah. Ini aku agak geser aja. Sini.
Benar nggak kalau 10 itu lebih kecil dari 17? Bener ya? Jadi ya, ini hasil insertion-nya dari max heap. Nah, sekarang kita coba delete max-nya, yaitu root-nya 42. Caranya sama kayak yang min heap tadi, kita coba cari data terakhir dari tree-nya, yaitu 10, lalu kita tukar. Berarti 10 sama 42 ini kita tukar ya. 10 dan 42. Lalu 42-nya kita delete. Habis itu baru kita coba lihat secara down heap. Bener nggak kalau misalkan 10 itu lebih besar dari 35? Salah ya, jadi kita tukar. Lalu cek lagi, bener nggak kalau 10 itu lebih besar dari 32? Salah ya, jadi kita tukar. Terus kita cek lagi, bener nggak kalau misalkan 10 itu lebih besar dari 14? Salah ya, jadi kita lanjut turunin dan selesai untuk delete max-nya. Ini untuk max heap. Nah, aku coba lanjut lagi ke min max heap. Sebenarnya min max heap itu apa? Sama aja, tree yang juga udah dalam bentuk complete binary tree dan harus memenuhi heap propertinya, di mana heap propertinya itu untuk kondisi minimum lalu maksimum secara bergantian. Jadi ibaratnya campuran dari min sama max heap. Nah, seperti yang tadi udah digaris bawahin juga, ini udah di bold juga kalau ini tuh secara bergantian. Jadi min dulu baru max. Nih bisa kita lihat dari contohnya nih. Ini ada min dulu, terus max, terus min, terus max. Jadi yang min ini itu akan lebih kecil dari bawahnya. Lalu yang ini, yang level 1 ini akan lebih besar daripada yang level 2. Yang level 2 ini akan lebih kecil dari level 3 dan seterusnya begitu sampai leaf paling bawah gitu. Nah, untuk propertinya gimana? Oh, ini belum aku hapus. Jadi pengaplikasian upheap-nya itu gimana? Upheap-nya itu setiap node di level minimum itu harus memiliki nilai yang lebih kecil daripada node child, grandchild, dan nodes lain sampai leaves-nya. Lalu untuk down heap, itu setiap node di level maksimum harus memiliki nilai yang lebih besar daripada nodes child, grandchild, dan nodes lain sampai leaves. Nah, upheap dan down heap ini itu berlaku kecuali pada sibling dari node itu gitu. Untuk insertion sama deletion itu sebenarnya gabungan dari min and max. Jadi benar-benar harus perhatiin banget level-levelnya ini agar nggak salah gitu, karena ini harus bergantian ya, jadi harus benar-benar diperhatiin gitu. Nah, biar nggak bingung gimana, langsung aja ke prakteknya. Sama, datanya juga aku akan pakai yang ini. Jadi yang pertama itu aku akan coba langsung input aja 7 lalu 32. Sebagai tambahan biar nggak bingung, ini aku coba kasih min max ya.
max. Bener nggak kalau misalkan 7 ini udah lebih kecil dari 32 dan 32 udah lebih besar dari 7? Bener ya, jadi kita coba lanjut aja ke 18. Bener nggak kalau misalkan si 18 ini udah lebih besar dari 7 dan 7 udah lebih kecil dari 18? Bener ya? Jadi kita coba bisa lanjut aja. 17. Kita coba input dulu. Sekalian kita tambahin. Karena selang-seling berarti di sini min. Bener nggak kalau 17 itu lebih kecil daripada 32 dan 32 itu udah lebih besar dari 17? Bener ya? Terus kita lanjut aja ke 35. Nah, 35 ini sama, kita masukin dulu aja. Terus kita cek. Bener nggak kalau 35 itu udah lebih kecil dari 32 dan 32 lebih besar dari 35? Salah ya. Karena salah, jadi kita tukar. Lanjut. Ini coba aku geser dulu aja. Ke setelah 35 tuh 27 ya. 27. Kita masukin dulu. Benar nggak kalau 27 itu lebih kecil daripada 18 dan 18 itu lebih besar dari 27? Salah ya, jadi kita tukar. Sekarang lihat lagi ke atas. Benar nggak kalau 27 itu udah lebih besar dari 7 dan 7 itu lebih kecil dari 27? Benar ya, jadi kita bisa lanjut. Oh, sorry. Ya ini ibaratnya masih baru ya. Biar nggak bingung. 26. Nih, kita masukin tetap. Terus dicek. Benar nggak kalau 26 itu lebih kecil dari 27 dan 27 itu lebih besar dari 26? Benar? Kalau udah benar, kita lanjut. 42. Terus jangan lupa kita pakai max-nya ini. Terus kita cek. Benar nggak kalau 42 ini itu lebih besar dari 17 dan 17 lebih kecil daripada 42? Benar ya? Tapi sebenarnya kita nggak bisa stop sampai sini aja karena kita perlu loncat lagi ke ibaratnya parent-nya gitu ya. Karena kita harus nyesuaiin juga nih max-nya. Kita perlu ingat bahwa yang di atas tuh, yang nilai minimum ini itu harus lebih kecil dari nilai minimum yang lain gitu. Nah, kalau yang max itu, ini, yang di deretan ini, itu harus lebih besar daripada bawah-bawahnya gitu. Jadi, ini 42 dan 35 itu jelas lebih besar 42 ya. Jadi, 42 ini kita taruh di sini, terus 35 di sini. Jadi, kita tukar. Nah, terus lanjut ke 14. Kita masukin dulu aja. Terus baru kita cek. Benar nggak kalau 14 itu udah lebih besar dari 17 dan 17 itu lebih kecil daripada 14? Salah ya. Jadi kita tukar. Nah, terus juga kita perlu cek lagi karena tadi kita udah tahu ya yang cara ngecek ke atasnya lagi tuh. Coba kita cek. Benar nggak kalau 14 itu lebih
lebih besar daripada 7. Benar ya? Jadi udah oke. Kita lanjut lagi ke data yang terakhir, 10. Oh, jadi ini lebih baik aku geser aja dulu. Nah, kita cek lagi. Benar nggak kalau 10 itu lebih besar daripada 32 dan 32 itu lebih kecil daripada 10? Salah ya, jadi kita tukar. Cek lagi. Benar nggak kalau misalkan 7 itu udah lebih kecil daripada 10? Udah benar. Dan ini hasil dari insertionnya yang min, max, heap. Nah, sekarang aku mau coba delete nilai 7. Jadi yang nilai minnya dulu nih. Caranya sama, itu kita perlu tukar sama yang not terakhir dari tree. Jadi not terakhir dari tree itu 32, kita tukar dulu aja. Habis itu di delete. Nah, kalau udah, kita coba urutin gitu ya ibaratnya ya. Sesuai dengan ketentuan ini, min max, min max. Nah, kita cek nih. Bener nggak? Kalau misalkan 32 itu udah paling kecil nih nilainya di tree ini. Salah ya, karena kalau misalkan kita lihat sekilas nih, sekilas aja, sebenarnya ada yang lebih kecil lagi gitu. Itu ada 10. Jadi kalau misalkan kayak gini, kita perlu cek juga deretan-deretan minnya ini, level-level minnya ini. Nah, kita coba cek di level min ini, sebenarnya ada yang lebih kecil daripada 32, dan yang paling kecil itu adalah nilai 10-nya. Jadi kita naikin nih nilai 10-nya dan ditukar sama 32. Sekarang gimana nih? Udah bener belum urutannya? 32 itu udah lebih kecil daripada 42, dan 42 udah lebih besar dari 32, bener ya. Terus 10 sama 32 juga udah lebih kecil 10, karena root harus paling kecil. Jadi ini untuk hasil yang delete yang min. Nah, gimana kalau yang delete yang max? Nah, yang max itu kita bisa lihat yang level di sini. Yang paling gede itu adalah 42 ya. Jadi kita akan delete 42 sekarang. Caranya sama, kita juga akan tetap tukar sama yang root, bukan root, not terakhir. Jadi ini 42, di sini tadi itu angkanya 17. Habis itu baru 42 di delete. Setelah 42-nya di delete, coba kita lihat ya 17-nya. Itu bener nggak kalau 17 itu adalah data paling maksimal gitu ya? Ada lagi nggak data maksimal di level lainnya gitu yang sebenarnya masih lebih tinggi dari 17? Kita coba cek ke max selanjutnya aja. Dan ternyata sebenarnya ada, yaitu 35. Dan 35 ini berarti harus ditukar sama 17. Jadi 17 ini di sini dan 35 di sini. Lalu kita cek, benar nggak kalau 17 itu lebih besar daripada 14 dan 14 lebih kecil dari 17? Benar. 35 lebih besar dari 14, 14 lebih kecil dari 35, benar. 10 lebih kecil dari 35, 35 lebih besar dari 10, benar. Nah, kalau ini untuk hasil relation dari max-nya min max heap ini. Tadi lupa jelasin yang slide ini ya. Jadi slide ini sebenarnya tadi yaitu apa aja sih
yang bisa diimplementasiin di min max heap gitu ya, min max heap gitu aja. Itu bisa find min, find max, insert, delete min, dan delete max gitu ya. Kurang lebih sebenarnya sama kayak yang min heap dan max heap gitu, cuman kalau yang untuk find max ini tadi itu return child terbesar dari rootnya. Kayak udah aku kasih tahu tadi, kalau yang daerah ini itu harusnya paling besar di tree ini, paling maksimum gitu nilainya. Kalau sedangkan yang ini, yang di root itu yang minimum gitu. Dan ini kalau untuk mencari min dan maxnya jelas lebih oke ya, untuk kalau misalkan untuk cari dua-duanya gitu lebih oke. Tapi kalau untuk cari salah satunya ya mungkin itu perlu jadi pertimbangan gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu thrice. Nah, di thrice ini itu sebenarnya thrice itu apa? Thrice itu atau prefix tree merupakan struktur data berbentuk tree yang berurut ya, yang biasanya itu digunakan untuk menyimpan string. Terus sebenarnya thrice itu dari mana sih katanya? Itu dari retrieval. Jadi retrieval itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya mengambil ya, pengambilan gitu ya. Jadi ini mencoba untuk mengambil string-stringnya gitu. Nah, dicoba lihat aja. Sebenarnya pengaplikasiannya itu kita sehari-hari sudah sangat familiar gitu, cuman mungkin nggak sadar aja. Seperti ada spell checker, terus autocomplete, terus juga dictionary gitu ya. Sekarang kita coba simulasiin dari thrice-nya aja. Itu sekarang coba aku siapin dulu kata-katanya atau stringnya gitu ya. Misalkan yang ada di kepala aku aja ya, stray stays heaven gitu ya. Ini aku coba siapin 6 aja. Terus juga sebelum itu aku mau kasih tahu awalnya dulu gitu ya dari thrice ini. Jadi thrice ini itu awalnya adalah ada yang namanya root. Root. Nah, rootnya ini anak panahnya itu sebenarnya nggak terbatas ya, nggak terhitung gitu. Ada banyak banget gitu. Terserah berapa aja gitu ya. Nah, itu tergantung sesuai kebutuhan, dan itu panah-panahnya ini tuh kalau digabungin itu kalau digabung itu nilainya 0. Ini semua nih, ini yang kesini, yang terus yang kesini, yang kesini, yang kesini gitu, itu semuanya 0. Sebelum kita coba masukin si karakter dari string-stringnya itu. Nah, coba aku delete dulu aja, aku sisain 1. Terus ada juga komponen yang sebenarnya bisa mempermudah kita, yaitu bisa kita gunain flag gitu untuk menandakan akhir dari string sama yang belum. Jadi di sini flagnya bebas, terserah kalian aja, senyamannya kalian. Tapi biasanya aku pakai 0 atau 1, atau biasanya kita kenal true atau false gitu ya. Jadi kita pakai true itu kalau misalkan udah sampai akhir dari string, karakter akhir gitu ya, cara akhir dari string. Sedangkan false itu belum sampai akhir gitu. Nah, untuk mempermudah nanti gambarnya gimana, itu aku bakal pakai warna nih. Warnanya itu aku bakal pakai biru sembarang aja untuk nentuin carnya, dan sisanya yang nggak aku warnain itu berarti belum sampai akhir atau false-nya gitu ya. Jadi tujuan kita itu untuk benar-benar sampai akhir dari string itu gitu. Dan
di trace ini per char itu 1 note. Jadi berapa panjang note-nya, berapa height-nya, berapa kedalaman dari trace-nya itu ya tergantung seberapa panjang, seberapa banyak char dari string itu gitu. Jadi di sini kita bakal input satu-satu. Kita coba st r a y gitu ya. Nah, string-nya ini kita arahin nih, karena huruf pertama kan ya, huruf pertama, terus dilanjutin lagi T, terus dilanjutin lagi R, terus dilanjutin lagi A, terus dilanjutin lagi Y gitu ya. Terus Y ini dia karena udah sampai akhir dari string, makanya dia warnain biru, udah akhir dari string gitu ya. Udah bisa dibilang kalau dari root terus sampai ke akhir ini itu bisa ngebentuk suatu string gitu. Nah, itu untuk yang string. Gimana kalau yang string nih? Yang string, kalau misalkan udah ada yang sama, kita cuma tinggal nambahin aja yang belum. Misalkan gini, ini karena udah ada str, terus habis itu harus i ya. Nah, harus i, maka di sini kita tambahin aja i ng gini. Kita coba. Nah, dan akhirnya di sini. Terus stain, st, kita tambahin lagi. Di sini ada huruf a, terus di sini ada huruf i, terus di sini ada huruf stain, n ya, n. Ini biar rapi aja, aku coba geser ya, biar nggak bingung dilihatnya. Gini, terus gini. Terus di situ ada lagi stay. Oh ya, ini belum aku warnain biru. Stay itu stay, y, tambahin y. Karena udah di akhir aku warnain biru. Ups, belum aku tambahin panah. Terus selanjutnya adalah stays, stay. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini udah ada yang warna biru nih, ya nggak apa-apa, tetap aja. Tinggal kita tambahin lanjut note baru untuk string, untuk char selanjutnya gitu. Jadi bisa dibilang ini kalau ngarah kayak gini tuh bisa 2 string gitu ya, bisa stay, terus nanti bisa stays pakai s gitu. Nah, terus terakhir heaven. Nih, kalau misalkan huruf awalnya beda, ya berarti kita kayak yang aku bilang tadi kan, panahnya ini nggak tahu ya berapa banyak gitu ya, invisible gitu, kayak unlimited gitu ya, bukan invisible, cuman invisible gitu. Nah, kita tinggal masukin aja karakter barunya gitu, terus kita bentuk sesuai yang kita mau. Kita lanjut. Belum aku tulis. Ups. Oh, gak bisa aku tulis. Oh, bisa. Oh, warnanya. Ganti aja. Heaven. Nih, heaven gitu. Ini aku pindahin ini dulu buat ngerapiin, biar rapi aja. Nah,
terus ini, nah gini nih, lebih rapi, lebih enak dipandang gitu ya. Haven, huruf terakhirnya N, jadi kita stop di situ. Nah, itu untuk insertionnya. Gimana kalau kita mau coba search? Kita coba search dulu aja ya, baru delete. Sebenarnya search sama delete itu apa ya? Search itu akan dipakai untuk delete gitu ya. Jadi coba kita search aja dulu. Misalkan kita mau cari apa ya? Kita mau cari stay gitu ya. Stay. Terus kita mau coba juga cari star gitu. Lalu kita coba cari nice gitu. Kalau misalkan itu, kita coba cari yang pertama itu kita cari stay ya. Jadi STAY. Kita coba dari root, lanjut S, masuk, lanjut lagi T A Y. Kalau misalkan dia karakter terakhir dari string yang dicari itu bener-bener akhir, bener-bener ketemu akhirnya gitu ya, udah cara terakhir dari yang ada di sini, dari tree-nya, ya dia bakal return ketemu nih, dia bakal return start-nya ini, stay-nya. Terus lanjut, misalkan start nih, STA gitu ya, kita coba dari root, terus S T A, ini kan belum akhir nih, jadi dia nggak akan return apa-apa gitu, dia nggak akan ngapa-ngapain tree-nya gitu. Jadi lanjut aja, balik gitu. Terus kalau misalkan nice nih, NICE, nah kita cari root, ada nggak huruf N habis itu? Nggak ada. Jadi udah, dia nggak akan return apa-apa gitu, ibaratnya nggak ketemu gitu. Jadi tadi start tadi sama nice tadi nggak ketemu, jadi yang ketemu itu cuman stay-nya tadi, karena dia benar-benar sampai akhir gitu. Terus misalkan aku sekarang mau delete-nya itu, coba ya, kita delete ini deh, stain. Terus habis itu kita lanjut have, kita hapus lagi stays. Habis itu kita coba hapus any gitu ya. Kita akan hapus pertama itu stain. Kita coba cari dari root ya, STAIN, ketemu sampai bener, sampai true, sampai not yang memiliki flag true gitu. Kalau ada, kalau iya, maka dia nanti akan dihapus. Terus gimana cara ngapusnya gitu? Ya udah, cuman sampai itu, cuman sampai dimana not yang nggak ada pertemuan lagi. Jadi kita akan hapus I sama N nya gini. Jadi kenapa kita nggak hapus A nya? Karena A ini masih juga kepemilikan dari si STAY lalu STAYS gitu, stay dan stays gitu, masih ada gitu. Jadi yang dihapus cuman yang sisa-sisanya aja, yang emang nggak ada keberlanjutan lagi gitu, nggak ada not untuk dilanjutkan gitu. Stain udah, lalu lanjut kita hapus have. Kita coba dari root ya, root nih, H A V E. Nah, gimana kalau kita cuman sampai sini, nggak sampai flag, nggak sampai not yang flagnya true gitu. Jadi ini kan masih false nih, belum sampai akhir. Gimana nih? Ya berarti nggak ke delete gitu, nggak ada, ibaratnya kayak search tadi, nggak ada gitu. Ya udah, dia nggak akan ngapa-ngapain tree-nya gitu, tetap aja. Kita udah coba stay, udah coba have. Habis itu kita lanjut ke stays. Nih, kita coba dari root ya, root STAYS. Nah, ketemu nih, ada. Nah, kalau ada gimana? Kalau ada ya udah dihapus.
dihapusnya, tapi yang tidak ada ketergantungan atau keterlibatan dengan string yang lain gitu, yang ada gitu. Karena ya ini masih ada, dan kebetulan juga udah di akhir, dia juga flagnya true gitu ya, berarti ya ada string lain yang emang membutuhkan dia ini gitu. Ya berarti ya kita cuma hapus ini aja. Selanjutnya kalau misalkan diberlanjutin kayak gini, ya sisanya ya 0 gitu. 0. Ini semua kalau misalkan dilanjutin itu 0 gitu. Udah, dia emang udah dihapus gitu. Stay-nya udah dihapus. Jadi tinggal sisa Ani. Coba kita cari Ani. Dari root, kita coba cari A. Ada nggak A? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, nggak akan ngapa-ngapain tree-nya gitu. Jadi udah selesai gitu. Jadi tadi yang kehapus cuman stain sama stays ya. Nah, gitu aja sih dari aku untuk materi heap and tries. Semoga apa yang aku jelasin ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami materi heap and tries lebih jelas lagi. Sekian dari aku, dan terima kasih.